soal perempuan ya, soal perempuan yang eh, dirasa sulit untuk melakukan regenerasi. Di ini kita ngomongin soal teater ya, sesuai dengan nama programnya. Jadi bukan jadi rahasia lah kalau misalkan komunitas-komunitas teater itu kesulitan untuk mencari orang-orang cewek-cewek yang mau terus memperdalam atau betah ada di komunitasnya, atau justru ya bahkan berkembang gitu. Itu biasanya sulit untuk mencari regenerasi perempuan di teater. Narsumnya nanti kayak ya udah tau lah ya, Teh Laura dari kelompok belajar teater. Cuma nggak tahu nih udah muncul belum sih? Laura udah muncul belum lah? Biar gue nggak sendirian ting. Oh udah. Ntar. Go live with Laura Bert. Fokus ngobrol teater ini akan dicoba untuk terus ada. Bentar. Sinyal. Ya mohon maklum ya teman-teman. Halo. Halo cantik. Ra, lu masih berteater nggak sih? Masih lah. Iya, gue berteater. Gue nulis lu dari kelompok belajar teater ya. Kebet masih ada? Iya, karena terakhir masih lah. Kebet masih ada. Lu jangan begitu, si Tole ada nih di room. Bosnya mana? Bosnya udah itu. Diteleponin kagak diangkat-angkat, marah kali sama gua. Itu mah nanti melebar kemana-mana. Udah itu mah skip dia dulu. Oke. Gue masih apa ya. Ya, lu apa? Pertama kali masuk kapan sih? Coba ceritain dong, gue pengen tahu cerita lu. Pertama kali gue terjun di teater. Kalau di teater sendiri, pertama kali itu gue di sekolah, di SMA, SMK Negeri 1 Bogor, Taman Helang, di Ayeng tuh. Sekarang berkeliaran di sana. Jadi awal gue terjun itu SMA, gue mengenal dunia teater. Karena waktu itu kenapa gue pengen masuk teater gitu kan, pikir gue, gue nonton ituan kan, nonton apa tuh, film Nyadin. Nah, gue bilang kali gue bisa main kayak begitu kayak gitu. Akhirnya gue kenal lah pokoknya ceritanya di sekolah. Terus tiba-tiba hidup mentakdirkan gue untuk mendarat di Universitas Pakuan Bogor, ya kan? Nah, terus cuman gue lupa tuh waktu itu gimana gue bisa langsung ikut teater. Waktu itu ada teater di Pakuan tuh. Waktu itu gue belum tahu lah namanya teater Karung gitu kan. Cuman gue juga berusaha untuk mengingat tuh waktu itu apa yang bikin gue akhirnya daftar di teater Karung. Nah, pokoknya singkat cerita di teater Karung lah, ya kan, daftar. Waktu itu serem-serem ininya, orangnya pada ngehe-ngehe gitu dah pokoknya. Tengil tuh nggak tengil? Ada nggak yang bikin? Ada tadi. Si body, ya kan? Ya Laura kayak lagi di warnet, cuek lu warnet, suka tahu rumah tembok di warnet. Oke. Nah, terus Nah terus akhirnya gue masuk lah, ya kan. Di situ yang gue ingat itu pokoknya ada Mangbol, ada Body tuh yang gue ingat. Nah, udah kan daftar lah ceritanya. Nah terus tiba-tiba
nyari headset sewarna sama tembok monyong. Nah terus singkat cerita, tahu-tahu ceritanya ini, aku diklat biar jadi anggota. Nah waktu itu gue masih senang-senang naik gunung ceritanya ya kan, pencarian jati diri. Terus akhirnya waktu itu diklat, mungkin kalau itu tidak terjadi gue nggak akan ada dalam dunia teater sesungguhnya. Jadi waktu itu gue turun gunung, gue masih pakai keril, gue pikir udah pada berangkat, taunya ditungguin sama saudara-saudaraku di teater Tarung. Ditungguin, akhirnya berangkat lah gue diklat. Itu teater Iya, jadi kalau kita ya. mungkin sejatinya, ada wartawan kan di ruangan ini. Sejatinya gue Banyak. berangkat awalnya dari teater Karung. Nah, teater Karung prosesnya banyak. Tergantung pertanyaan selanjutnya. Jadi kalau ditanya awalnya di sana, kalau di sejatinya, ya, gue di teater Karung lah, mengawali semuanya. Ra, apa sih yang bikin lu cinta sama teater? Minimal lu bisa memutuskan dari sekolah lanjut ke komunitas teater kampus. Ini mau jawaban jujur atau mau jawaban jujur kacang hijau? Dibayar buat jujur. Anjing, tapi sekarang dibayar buat jujur. Jujur harus dibayar. Jadi yang bikin gue akhirnya jatuh cinta terhadap teater ya. Yang bikin gue jatuh cinta pertama mungkin jadi gini, malahan kalau dulu gue jatuh cintanya itu malah 2 tahun belakangan inilah. Gue bisa bilang 2 tahun atau 3 tahun belakangan ini gue jatuh cinta terhadap teater. Tapi kalau tertarik memang ya ketika gue awal datang ke Fakultas Sastra itu memang gue tertarik gitu dengan dengan pengetahuan yang gue punya tentang teater, gue tertarik untuk melanjutkan pengetahuan gue itu di kampus gitu. Tapi kalau ditanya jatuh cinta sama teaternya itu, yang gue bilang prosesnya ya sekitaran ini, pokoknya itulah kurang lebih 3-5 tahun inilah gitu. Kalau ditanya apa yang bikin cinta, kalau sekarang di 5 tahun belakangnya, kenapa sih bikin gue cinta banget sama teater? Karena like it or not, suka ataupun gak suka, disadari ataupun tidak disadari, teater banyak menolong gua untuk bisa menghadapi kenyataan hidup. Anjir. Lu kok jadi alay gitu? Lah, kan lu katanya mau jujur. Ya. Ra. Jadi kenapa gue cinta sama teater itu? Oke. Ra, ini gue sekarang menganggap lu sebagai salah satu aktor cewek ya. Taruh, Cun. Apa? Orangnya Yuban kata fokus sama orang. Gua naikin apa dikit? Buset. Gue juga apa ya? Oh kagak. Gak usah, kejauhan. Oh jauhan. Ra, nih gue sebut lu sebagai salah satu aktor cewek ya di Bogor ya. Ya. Karena lu punya, tapi lu sepakat dengan itu. Keberatan nggak? Dengan apa? Dengan kalau gue nyebut lu sebagai aktor, karena kan kalau di Bogor teman-teman kita nih kadang suka enggan gitu buat disebut oh dia aktor gitu, oh dia sutradara kayak gitu. Nah lu keberatan nggak sih sama predikat? Enggak, gue gak keberatan gue dibilang aktor. Lu berasa mampu? Mampu gue. Kenapa yang mampunya? Ya mampu lah. Gue termasuk orang yang punya prinsip nih. Dimana ada peta di situ langsung.
Oh. ku cari setiap sudutnya. Tapi Ra gini Ra, ada beberapa pihak juga yang menganggap ya lu pantas disebut aktor atau sutradara Mm-mm. ataupun apapun itu embel-embelnya, tapi dengan Mm-mm. pembuktian yang jelas kayak gitu, atau bahkan dari prestasi. Mm-mm. Nah kalau lu jadi Oh, banggaan. kalau gue ini dulu. Jadi pertama, eh, gue nggak sepaham sama apa namanya sama judul lu pantas disebut aktor kalau lu udah punya prestasi atau misalkan kalau lu udah punya penghargaan apa. Gue agak kurang sepaham dengan itu karena buat gue gimana kalau misalkan ternyata apa namanya satu orang nih dia memang apa namanya menggeluti pokoknya wah dia bergulat dia mencari semua apa dia cari semua ruang mengenai aktor tapi memang tujuan dia bukan untuk menjadi sebuah apa menggapai penghargaan gitu. Karena kalau gue ya penghargaan itu kan datangnya dari orang Hmm. gitu. Nah jadi kalau misalkan ada misalkan orang lain yang bilang lu aktor nih gitu ya iya gitu karena maksud gue ya itu penilaian orang lain gitu tapi kalau misalkan ada yang bilang misalkan bisa disebut seorang aktor ketika dia sudah mempunyai prestasi dan beberapa penghargaan gue agak kurang setuju gitu. Tapi kalau kalau misalkan artinya oke, lu menganggap diri lu mampu, ya kan? Ya gue Mm, mm, dan itu lu mampu, lu punya kompetensi di situ. Tapi mm, mm. berapa sulit sih ketika lu ya secara tidak sadar lu butuh pengakuan kan dari orang-orang sekitar lu. Nah ini seberapa Ya. sulit untuk mendapat itu gitu. Karena sesuai dengan temanya, mayoritas Mm, komunitas teater itu didominasi sama laki-laki. oh ya betul kalau misalkan gue kenapa sih berani gue bilang gue iya kalau ada orang bilang gue aktor iya gue iyahin kalau ditanya emang lu mampu gue mampu ya itu bukan tanpa dasar ketika gue mengatakan itu berarti gue secara pribadi disadari dengan kedua alam bawah sadar gue sudah melewati proses itu dan proses itu nggak mudah untuk menjadi seorang aktor proses itu nggak mudah jadi saat ini ketika kita live Instagram lu tanya apa mampu cuman gue nyentil aja nih sama sutradara nggak ada nih yang mau pakai gue lagi jadi pemain Lu udah ketuaan, gak laku. men dunia panggung nggak ada soal tua dan muda men Bisa begitu emang. iyalah cuman di teater yang nggak ada menopause di panggung teater nggak ada menopause Wah menarik tuh. Kutipan nih. Ini ada notulennya, Ra. Nanti oh outputnya ada juga. Ya, ada wartawannya di sini ada notulensinya. Ada notulennya, ada iya kutipan tuh, iya bagus tuh. iya gue juga Tapi nih Ra, berapa tahun jadi notulen ya lu kenapa curhat? Karena lu cewek. terus Seksis kan? ngapa Nah, lu keberatan nggak dengan perihal-perihal yang seksis gitu di lingkaran teater ya? gua sih nggak keberatan ya maksud gue lu seksisnya maksudnya gimana nih Misalkan nih ya, yang kita nggak usah nutup-nutupin deh. Cewek itu kan kadang suka dijadiin bemper. Kalau buat kalau buat gua ngelihat ngelihat beberapa temen-temen cewek Mm-mm. gua itu Mm-mm. sering aja dijadiin bemper gitu. Entah itu di segi di ranah organisasinya atau Mm-mm. jadi pelampiasan
pelampiasan si katakanlah saudara kayak gitu. Nggak ada yang Mm-mm. nggak ada yang eh, ajak ajak proses nih gitu kan. Ada si cewek Mm-mm. nih. Notabene ya kita juga belum tahu ke niat dia untuk berproses itu ada atau enggak kayak gitu. Itu sering terjadi, Mm-mm. Ra. Nah, lu keberatan nggak dengan hal-hal yang seksis gitu? Itu kan seksis itu. Eh, kalau misalkan gender ya, maksudnya mengkelas-kelaskannya seperti itu, mungkin karena memang ada alasannya satu. Tapi kalau lu tanya gue sebagai perempuan dan gue apa namanya istilahnya dengan bahasa lu bilang apa sering jadi bemper, oh gue nggak setuju. Kalaupun misalkan banyak terjadi, misalkan memang ada yang sering lu temui seperti itu, mungkin perempuan itu nggak kayak gue. Tapi emang semua cewek harus jadi kayak lu. Enggak, Hah? enggak. Maksudnya gue bilang, enggak. Makanya gue bilang, apa perjalanan dan gue harus jujur semua yang terjadi sama gue itu karena gue udah belajar teater. Ya ini harus kayak gue, tapi yang gue minta sama perempuan-perempuan yang ada dalam lingkaran teater, lu harus bisa mencari menjadi lu perempuan dalam teater. Jadi perempuan kayak gimana tuh, Ra? Ya, Jadi jadi perempuan itu yang gue bilang nyata kayak justru kayak bisa bisa apa istilahnya bisa mengimbangi pergaulan laki-laki. enggak harus kan gue bilang enggak harus kayak gue. Kalau misalkan ini emang karakternya perempuan ini pendiam gitu kan, apa lebih bisa masak misalkan atau lebih kemayu, itu nggak masalah gitu. Cuman apa namanya, karena gini, kan gini ya, maksudnya karakter lu aslinya ya jadi lu, tapi lu punya capability untuk bisa ada di atas panggung dengan satu garapan misalkan, kan begitu. Hmm. Nah maksud Hmm. gue, yang gue pengen, maksud gue gini, ada satu, sebenarnya gue pengen ya speak up lah gitu, maksudnya perempuan-perempuan tuh maksudnya uh, tapi susah juga sih nanti ujung-ujungnya ke gue juga, maksudnya karena gue berani speak up gitu, gue berani buat jadi gue gitu. Apa namanya, ketika misalkan ini nggak sejalan nih atau gimana ya lu speak up gitu. Jadi Ada makanya gue momen yang bilang balik lagi ke gue. ada momen yang lo inget nggak di mana ketika lu merasa gue bisa gitu, gue bisa menonjol daripada yang lain. Menonjol maksudnya lebih lebih baik daripada yang lain gitu. Ada momen nggak? Ada Bener, momennya. di mana nih dalam dalam berorganisasi, berarti di kantong budaya kita masing-masing apa di panggung? Kalau Oh, di beda. garapan maksudnya ya beda lah. Kalau misalkan, kalau gue maksudnya, kalau gue sendiri eh, ada momen, kalau buat gue semua panggung, semua garapan yang gue terlibat di dalamnya itu adalah jadi momen, itu menjadi momen gue untuk menonjol dari semuanya gitu. Mau itu posisi gue sebagai pemain lah, atau posisi gue sebagai tukang konsumsi lah, atau posisi gue sebagai bendahara lah, udah pasti itu semua jadi momen gue untuk menonjol dari semua. Dan itu sudah terbukti ya, mungkin pengalaman kalian-kalian semua tuh. Nggak ada satu nggak yang paling lu inget, yang paling yang paling gue ingat, yang artinya ini gue bisa jadi ya ini saatnya gue lebih baik daripada yang lain gitu, termasuk laki-laki. ada waktu itu ketika gue dapat kesempatan untuk ada terlibat dalam nyonya dan nyonya sutradaranya almarhum Abah. Nah di situ ini juga ada ya, Dahlia ada, Dahlia ada. Nah,
apa namanya itu yang jadi gini, ketik itu buat gua nggak pernah lepas dari ingatan gua karena di situ gue sejujur gue sakit hati seperti itu sama Tahun berapa? almarhum abah gitu. Itu tahun berapa ya gue lupa. Umuran gue 17 tahun lah kayaknya. Tahun berapa itu nyonya dan nyonya, coba dah lihat tahun berapa itu. Tapi belum 17. sebelum sebelum ya, sebelum si Dahlia nikah, sebelum si Dahlia pacaran sama Mas Doni terus udahan gitu. Goblok. Semua itu di situ. Nah, itu jadi momen karena di situ gue merasa betul-betul gue bukan apa-apa gitu. Dan proses proses gue di Karung gitu, maksudnya ketemu dengan kawan-kawan yang gue kan orangnya misalnya dekat, misalkan ada nih, oh ini beliau ini nih apa di bidangnya ahli, gue kan pasti berusaha untuk dekat dan mencuri ilmunya secara halus kan begitu. Tapi ketika gue terlibat dalam proses nyonya dan nyonya itu tuh dimentahin gitu, itu dimentahin gitu. Dan di situ jadi momen dimana lihat gitu, apa gue akan buktikan kalau gue bisa melampaui apa yang lu ucapin sama gue gitu, pada saat itu yang paling momentum buat gue. Makanya aduh udah jangan ngomong itu dah, gue jadi ntar gue berkaca-kaca. Ya elunya aja itu mah yang nyasar ke sono-sono. Kan lu tanya momen monyong, ya Ya itulah momennya. momen elunya bukan. Oh iya 2010 benar. 2010 ya. Benar benar. Ya. Sudah teman-teman ya. Iya dah, lupa kayaknya gue. Iya, pokoknya sebelum gue pacaran dengan banyak lintas provinsi. Tapi kan yang gue tahu nih ya, yang gue tahu dan gue rasakan, lu di Teater Karung, artinya sebelum 2010 itu juga sudah berani untuk sudah berani speak up gitu. Itu sebelum 2010. Emang kondisi waktu itu gimana sih? Jadi gini, jadi ada beberapa momen yang buat gue itu momentum banget. Sebelum gue ke nyonya dan nyonya, gini, jadi kalau nyonya dan nyonya itu buat gue kalau nyonya dan nyonya itu pada fase dimana gue merasa ada kematangan jiwa di sana. Tapi kalau untuk itu lagi momen yang gue nggak pernah yang juga penting dalam hidup gue, turnya Karung, Teater Karung itu nggak sopan, debur 2009. Kenapa ya? 2009. Ya. 9. Oh, lu masih sering bolak-balik ke Lentera ya? Iya. Nih ngomong-ngomong nih Raya. Ngomong-ngomong nih Raya, ini kita lihat dulu netizen yang ada di sini nih. Ini kebetulan ada kedatangan Bang Rudi Adriansyah nih. Iya. Bang Rudi. Ini Bang Rudi Adriansyah orang yang paling gue benci dulu. Iya. Ya jadi teman-teman, ini gue ngomong dulu ke netizen nih. Ya jadi teman-teman, sedikit nge-refresh. Jadi ini Laura ini memang yang udah tadi dari ceritanya, Laura udah terjun di teater itu dari SMA ya Raya. Terus lanjut ke kampus di Teater Karung. Terus juga sempat proses di studi teater di Pokersen. Terus sekarang di kelompok belajar teater. Sebenarnya akhirnya tahun sampai sekarang Kak? Kira udah berapa tahun tuh ya? Berapa tahun ya? Berarti lebih dari 15 tahun lah. Iya, lebih dari 15 tahun. Kayaknya mah, iya nggak sih? Gue nggak bisa ngitung tahun tanggalan, bisa ngitung gaji. Nah ya, kira-kira
yang seangkatan lu yang masih bertahan berteater, ada nggak? Seangkatan gue ya, soalnya gue agak susah mengingat karena waktu itu emang gue menjadi pusat semua perempuan. Kayak menurut gue kayaknya sejauh yang gue ingat kayaknya nggak ada dah. Tapi gini, ketika lu tanya apa lu masih berteater, ketika lu tanya begitu, itu gue dalam konteks bukan panggung gitu, bukan garapan. Dalam konteks semua yang gue lakukan, semua pekerjaan gue berteater gitu. Jadi Kalau kalau gue misalkan saat ini gue jangan, biar nggak terlalu jauh. Gue mau mempersempit di sini ya seni pertunjukan kolektif. nggak ada kayaknya ya. Nggak ada ya. Kalau seangkatan gue mah gue doang. Iya nggak ada. Gue juga ini masih ya pokoknya kalau tidak apa yang gue ingat seangkatan gue saat ini berarti kan barengan gue ya yang masih aktif kayaknya udah nggak ada. Gue doang emang. Udah penerus gue ada nggak perempuan? Kalau ada penerus lu ya akan mencari narasumber yang lebih baik dari lu lah. Iya sih emang emang gue yang terbaik, nggak ada lagi. Jadi cuman gue doang, ya nggak, aktor perempuan, semua sanggar itu berpusat ke gue semua. Nggak, tapi nanti gue akan menghadirkan narasumber yang lain. Ya lu nggak akan tahu. Iyalah, tapi tetap aja, yang nggak bisa dilupain yang gue lah. Nih ya, sepengilatan lu nih. Ya. Kira-kira temen seangkatan lu, teman-teman cewek seangkatan lu, apa sih kira-kira yang menjadi kesulitan mereka sampai akhirnya ya nggak lanjut gitu? Kayaknya sih mayoritas mungkin ya, karena mereka melanjutkan kehidupan dan kurang kuat untuk bisa mempertahankan apa yang menjadi passion mereka. Jujur kata bohongnya ibaratnya udah pada nikah kali, karena kalau nikah kan mungkin ya harus ngurus suami, ngurus anak, ngurus semuanya gitu. Karena itu, terus karena kerjaan juga gitu. Kalau kata gue mungkin kayaknya sih lebih banyak karena itu alasannya. Padahal kalau makanya gue bilang kenapa sih gue bilang kalau gue jadi ada satu bini lu udah nikah masih ada di teater kan, terus sekarang udah punya anak juga masih di teater kan. Masih. Itulah makanya gue bilang bini lu mungkin bisa jadi regenerasi gue. Untung laki gue masih bolehin main teater. Oke, kalau nggak dibolehin ceraiin aja. Ya, oke, put ceraiin aja kalau nggak dibolehin. Enggak, Angkatan lu, Ra. Oh, angkatan gue. Kalau Putri sama mungkin banyak. Ya, jadi mungkin nanti ada banyak. Nanti ada sesinya kita bicara yang lebih muda. Oke. Gitu. Jadi kalau di angkatan gue sih kayaknya pada akhirnya mereka semua sudah tidak lagi aktif karena kesibukan yang gue gimana ya gue bilangnya, kalau gue bilang nggak mampu takut gue ini kesombongan, tapi emang iya gitu. Kalau misalkan lu mampu, rumah tangga jalan, pekerjaan jalan, teater juga jalan, itu kan mampu berarti. Era. Terus kok kayak gitu berarti adil nggak sih? Ya kan yang menikah bukan cuma cewek, yang bekerja bukan. Iya, laki-laki juga. Ini kita mau ngomong gender nih. Iya, laki-laki juga. Ya iya, emang gue bilang. Ya
Iya, cuman lu mau nggak mau, men. Surga di telapak kaki ibu. Mau gimana pun laki-laki bekerja, bagaimanapun perempuan tetap lebih banyak. Jadi Put, kalau laki lu nggak mau nemenin lu nyusu anak, ceraiin aja. Karena apa pasti kesulitan pasti. Tapi emang pembahasan malam ini ya pasti gender gitu, pasti seksis kayak gitu. Iya, iya makanya kan ini berdiri sebagai perempuan, Apa perempuan yang namanya? Laura, bukan Festival Laura perempuan, festival perempuan yang Laura. apa federasi apa, Ra? Ini KTP Indonesia, kelompok teater perempuan Indonesia. Itu sebenarnya hayalan lu doang, fiksi apa memang yang lu punya cita-cita nggak sih? Cita-cita, itu cita-cita. Dan gue nggak sembarangan. Jadi anggota gue nggak sembarangan. Jadi gue KTP Indonesia itu anggota gue, ketua gue yang punya gue. Ketika Nah, anggota itu. yang lain ada, itu berarti ketika memang udah ada yang pantas masuk. Salah satunya masih jadi calon nih ya, masih jadi calon ya Jimmy itu Putri, anak Lentera. Dia calon KTP Indonesia. Nah ini statement-statement kayak gini yang akhirnya gue berpikir ya itu fiksi doang gitu loh. Kenapa lu nggak akhirnya nggak sedih sih? Kenapa? Akhirnya apa? Nggak lu seriusin aja? Gue seriusin, Cen. Ya, kan sekarang cuma persoalan waktu doang. Iya dong, persoalan waktu, persoalan kesempatan, ya kan? Tapi ini, makanya gue bilang, ketika memang dia ada dalam teater dan hidup di dalamnya, itu akan terpanggil dengan alamiah. Perempuan yang pada akhirnya ada dalam lingkaran itu sedikit, gitu. Enggak, ya bisa dihitung jari lah, gitu. Dan itu kadang-kadang nggak bisa, gua yang tetap ada dalam teater, gua nggak bisa egois juga untuk meminta mereka misalkan untuk bisa seperti gua kan gitu. Karena ya itu tadi gue bilang kompleks, memang kompleks, perempuan itu kompleks. Karena ini persoalan persoalan mencari surga kepada suami kan gitu persoalannya, disandingkan dengan ya kecintaan lu terhadap teater gitu. Jadi memang ya kompleks memang kalau perempuan gitu. Tapi kalau ditanya ke gue secara pribadi, gue yang istilahnya gue yang paling lantang bersuara lah gitu maksudnya. Tapi bukan berarti dengan perempuan yang sedikit masih ada di dalam bergerak dalam teater, gue akan, kalau ada yang bilang nggak ada perempuan yang bisa, gue paling lantang yang akan bilang enggak ada gitu. Kalaupun di dunia ini cuma tinggal satu, gue bilang gitu. Gue cuma bilang gue, tapi banyak men gitu. Ra, ya, kalau gue lihat kok lu kayak nggak pernah ada kendala sih, Ra. Kendala? Nggak pernah ada kendala dalam hal apa nih? Ya teater lah. Oh, prosesnya. Kalau di teater sebenarnya banyak, Jun. Kendala gue di dalam berproses teater tuh banyak banget. Cuman mungkin gue itu emang gue nggak bisa nyerah gitu. Gue nggak tahu kenapa emang gue nggak bisa aja gitu. Kayak main Candy Crush. Lu tahu kan Candy Crush game? Tahu. Nah, ya kan itu kan nggak ada ujungnya. Ya kan Candy Crush tuh kan nggak ada ujungnya ya, nggak ada level ujungnya tuh nggak ada gitu. Terus gue saat ini udah ada di 2590 berapa gitu. Setiap levelnya itu kan ada kesulitannya. Gitu. Ada kesulitannya dan gue penasaran gitu. Gue pasti bisa. Gue nggak mungkin bisa ngelewatin level yang paling sulit pun gue pasti bisa. Gitu.
Sejauh ini kendala sulit apa? Kendala di teater ya, kalau di teater pertama mungkin di waktu. Kalau gue sekarang ya, yang terjadi sama gue adalah eh, lo tau lah pekerjaan gue ya kan. Pekerjaan yang dalam waktu singkat tapi uang mungkin lebih dari gaji lo ya. Gitu. Pertama nih kendalanya itu secara hati gue secara hati gue rindu untuk ada di atas panggung teater gitu. Dan kendala gue adalah satu pekerjaan, dua kehidupan pribadi gue, dan yang ketiga adalah gue belum menemukan sutradara yang berani untuk hubungi gue, Ra, main gitu. Kendala gue gitu. Kalau saat ini yang sedang terjadi. Oke. Gitu. Ra. Nah, Pak, ntar, ini juga penting. Karena sementara itu kan kerjaan gue juga di panggung juga sama gitu kan. Nah, pada akhirnya gitu, buat gua panggung gua adalah meditasi gua gitu. Karena buat gua gini, semua elemen yang ada dalam teater itu penyeimbang gua, Cun. Gua harus jujur, ini buat kalian-kalian nih perempuan-perempuan baru ya. Mudah-mudahan sombong amat. Harus sombong, men. Salah satu ilmu. Ini kan banyak nih sebenarnya. Iya. Nanti ini yang banyak di sini apa ya? Masih pada kuliah? Apa udah ada yang berkeluarga? Ada yang udah berkeluarga, siapa dah lihat? Masih kuliah ya? Lu jadi gini, ada satu yang penting gua harus sampaikan. Kenapa? Karena semua elemen yang ada dalam teater itu kalau buat gua itu jadi penyeimbang gua. Gitu, penyeimbang gua untuk bersosialisasi. Gitu. Kayak misalnya lo tau lah dasar-dasarnya bentuk-bentuk emosi marah, emosi senang, sedih, kecewa, dan lain-lain. Nah, kenapa gue bilang teater adalah penyeimbang gue? Karena dari teater gue tahu mengenai apa itu marah. Jadi ketika lu ada gawe nih, ada yang bikin lu marah, nggak mungkin bohong kalau nggak ada. Lu udah nggak marah gitu, karena lu udah tahu bentuk emosi marah gitu. Makanya gue bilang sebenarnya lu nih yang masih pada kuliah ya kan, perempuan-perempuan yang ada dalam dunia teater, gue sih berharap mudah-mudahan ketika lu sudah lulus kuliah terus lu kerja, lu berkeluarga, mudah-mudahan gue bisa melihat kalian gitu dan masuk dalam kriteria KTP Indonesia. Jadi sebenarnya sederhana itu penting gitu. Jadi jangan dipisah-pisahkan. Karena ini yang akhirnya jadi bikin itu, Cun. Jadi dipahkan gitu. Teater, jadi ada ruang, ini ruang teater, ini ruang keluarga, ini ruang pekerjaan gitu. Nah, seharusnya itu ada dalam satu ruangan yang lu isi gitu. Karena kalau lu pisah-pisahkan ya mau nggak mau lu harus bagi waktu gitu. Dan tangan lu cuma dua, kaki lu cuma dua, ya kan? Lu nggak akan bisa kerjain semuanya gitu, berbagi. Jadi jangan lu pisahkan gitu. Ruang teater, ruang keluarga, ruang kerja gitu. Jangan lu pisahkan gitu, tapi gimana itu jadi satu kesatuan. Nanti lo akan jadi seperti gua. Sombong gak gue? Kurang sombong gak gue sombongin lagi nih? Udah cukup dulu sombongin ya. Ini jadi sesuai waktunya nih. Waktunya nanti kita rehat dulu. Cuman nanti ini pembahasannya masih panjang. Karena ada beberapa menarik. Kayak misalkan kendala, tadi kita bicara soal kendala di masa lalu. Nanti kita akan coba ngobrol lagi lebih dalam soal kendala-kendala yang dihadapi sama cewek-cewek di teater. Tapi masa yang udah dari lo. Kayak gitu. Jadi gue juga menarik juga nih, kira-kira siapa sih sosok yang paling lu hormati atau paling lu rindukan gitu di proses teater. Terus juga kita akan bahas juga soal perspektif laki-laki gitu.
kenapa pasti ada campur tangan laki-laki dong, di mana cewek-cewek di teater ini akhirnya akan berproses lagi. Nah, itu akan kita bahas kayak gitu. Jadi setelah ini kita rehat dulu, jangan kemana-mana, cuma 5 atau 5 menit. Oke.